Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast ASN Muda, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Kali ini kita akan membahas nilai-nilai dasar ASN dan membahas dua nilai dalam core value berakhlak, yaitu tentang berorientasi pelayanan dan harmonis. Bersama saya Ayla dan sudah hadir empat narasumber kita dari rekan-rekan Latsar CPNS Kementerian Perhubungan. Di sini ada Mbak Garnis, ada Mbak Arum, ada Mbak Korea, dan juga ada Mbak Adis. Halo semuanya, gimana kabarnya Mbak-mbak? Halo Kak Ila. Gimana kabarnya Mbak Kori, Mbak Halo semua. Arum, Mbak Garnis, dan Mbak Adis? Baik Mbak, Baik, kabarnya Mbak gimana Alhamdulillah. Baik Mbak? nih kayaknya semuanya. Oke, jadi ini disclaimer dulu ya teman-teman, para pendengar dan juga para penonton yang menonton podcast kita pada hari ini, karena kita keterbatasan waktu dan juga terbatasnya tempat, jadi kita tidak bisa bertemu langsung. Padahal sebenarnya kalau misalkan bertemu langsung tuh kayaknya kita bisa lebih asik dan kita banyak obrolan gitu kayaknya ya. Tapi mungkin karena memang adanya keterbatasan waktu tadi, jadi kita berhalangan hadir dan kita akhirnya bertemu di Zoom meeting aja. Tapi semoga tidak mengurangi manfaat dari penyampaian yang akan disampaikan nanti oleh empat narasumber kita gitu. Oke, teman-teman pendengar, jadi kemarin nih teman-teman dari Latsar CPNS Kementerian Perhubungan nih udah dapat materi tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Tapi kali ini sebenarnya kita mau fokusin dulu nih sama dua nilai, yaitu nilai dasarnya berorientasi pelayanan dan juga harmonis. Nah, aku mau mulai dari Mbak Adisa dulu deh gitu. Sebenarnya nih Mbak Adis, apa sih makna dari nilai berorientasi pelayanan dan harmonis? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman pendengar pada kesempatan kali ini. Ya baik, terima kasih sebelumnya Mbak Hila. Tapi aku juga mau maaf nih kalau misalkan berisik soalnya di sini lagi hujan. Jadi oke, aku mau langsung jawab aja ya. Jadi kalau misalkan nilai berorientasi pelayanan itu merupakan sikap ASN yang fokus pada kebutuhan masyarakat, memberikan layanan terbaik, cepat, dan solutif. Sementara untuk harmonis itu sendiri berarti kita menjaga hubungan kerja yang rukun, saling menghargai dan toleran. Nah, kedua nilai ini tuh saling melengkapi karena pelayanan yang baik akan maksimal kalau hubungan antar pegawai juga baik. Jadi intinya kayak untuk menciptakan pelayanan baik itu butuh kerjasama yang baik gitu antar kita gitu, antar pegawainya itu sendiri. Gitu sih Mbak Ila dari Oke, aku. makasih Mbak Adis atas statementnya. Tapi aku memang setuju banget sih sama statement yang sudah dijelaskan sama Mbak Adis. Bahwasannya sebenarnya berorientasi pelayanan sama harmonis itu dua hal yang nggak bisa kita pisahkan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini tuh punya kaitan satu sama lain dan ini nggak bisa dilepas begitu aja gitu loh. Nah sekarang aku mau nanya nih sama Mbak Arum yang udah hadir di sini juga. Nah kira-kira aku pengen nanya nih Mbak, sebenarnya kenapa sih dan apa sih gitu loh dari dua nilai ini kenapa penting gitu loh untuk kita sebagai seorang ASN untuk kita terapkan gitu Mbak. Mungkin boleh dijelasin sama teman-teman juga yang ada di sini. Ya, baik. Tentu terima kasih loh Mbak Ayla udah. Mohon izin Mbak, Nah, mungkin boleh didekatin lagi mikrofonnya biar suara oh, lebih jelas. siap, siap, siap. Gimana sekarang? Suara Oke, saya sudah Mbak, sudah sudah aman. terdengar? Ya, kalau menurut saya pribadi, mengapa dua nilai-nilai tersebut itu saling berkaitan dan penting itu karena kita kan ASN ya. Salah satu Mm, dari tiga tugas utamanya ASN itu adalah pelayanan publik kan. Nah, mm. memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas itu juga harus tetap kita lakukan gitu. Kalau kita tidak bisa bekerja sama atau tidak bisa menjaga hubungan baik, maka pelayanan juga pasti bisa terhambat gitu. Nah, lingkungan kerja yang harmonis juga akan membuat pelayanan jadi lebih manusiawi, terus beretika dan juga efektif. Nah, berorientasi pelayanan berarti menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan atas keputusan gitu kan. Nah, nilai harmonis ini adalah fondasi penting yang akan memastikan dalam proses pelayanan berjalan dalam suasana kerja yang sehat, inklusif dan juga kolaboratif gitu. Nah, ASN juga menjunjung nilai orientasi pelayanan. Hal ini apa namanya memberikan layanan yang cepat, tepat, ramah, menyediakan solusi yang solutif, manusiawi, membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan empati. Nah, hal-hal ini tuh yang harus selalu kita tanamkan, kita lakukan sebagai seorang calon ASN ya terlebihnya begitu.
Nah, mendengarkan kebutuhan masyarakat secara aktif, terus ada penyederhanaan prosedur layanan, itu juga harus kita lakukan tanpa adanya mengurangi akuntabilitas, gitu kan? Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait kinerja kita sebagai ASN, gitu. Nah, menyediakan kanal umpan balik dan menindaklanjuti setiap keluhan yang ada dari masyarakat itu secara serius dan sungguh-sungguh, serta mengedepankan etika, keramahan, keadilan, dan pelayanan. Gitu. Oke, Menurut saya, Mbak Ayla. jadi menurut Mbak Arum sebenarnya lingkungan kerja juga ternyata berpengaruh ya Mbak ya dalam pemberian pelayanan kepada publik sendiri gitu ya Mbak ya. Iya, tentu saja. Itu sangat mempengaruhi diri kita sendiri ya sebagai seorang ASN dalam berkinerja, begitu, Kak Ayla. Bener bener bener. Kayaknya kalau misalkan untuk aku yang kemudian kayaknya kayak kurang 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 gimana gitu ya Mbak ya. Tapi sebenarnya itu Jangan masih bisa dulu. dilatih ya Iya, Mbak ya. Karena kan iya kita juga betul. dituntut untuk profesional gitu ya. Betul sekali. Bener 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 bener. Oke, sekarang aku mau beralih nih sama Mbak Kori nih. Nah, menurut Mbak Kori nih, siapa sih yang harus menerapkan nilai-nilai ini dan kira-kira nih kapan nilai-nilai itu bisa diterapkan gitu Mbak? Oke, terima kasih banyak ya Kak Ayla sebelumnya. Aku lanjut aja. Menurut aku dari nilai-nilai ini siapa aja yang harus diterapkan, yaitu yang paling pasti yaitu semua ASM ya Mbak ya. Semua ASM itu wajib menerapkan yang terpokok ini, dua nilai ini, dari level paling bawah atau staf paling bawah maupun itu level tertinggi para pejabat, petinggi, pimpinan. Nggak cuman petugas pelayanan langsung aja, tapi juga seperti contohnya staf-staf TU, keuangan, perencana, modal, dan segala macam. Kalau untuk kapannya, nah ini kapannya itu pasti bisa dilakukan setiap saat. Saat misal contohnya saat kita ada tamu datang ke kantor kita, saat kita menyusun laporan-laporan bulanan, kemudian bahkan bahkan saat kita mengobrol santai seperti ini pun nilai-nilai inilah yang tetap harus terasa seperti itu. Oke, jadi sebenarnya bukan cuma di lingkup kerja aja ya Mbak Kori ya berarti kalau untuk harmonis ini bahkan kayak semuanya pun kayaknya kita harus semua kegiatan kita tuh harus ada yang namanya harmonis gitu ya. Karena memang aku nilai sih sebenarnya ini kalau misalkan kita kaitkan dengan materi-materi yang sebelumnya juga nilai-nilai harmonis ini sebenarnya adalah nilai-nilai kayak toleransi kita kepada orang lain gitu ya Mbak ya. Jadi memang bukan hanya di lingkungan kerja tapi sebenarnya di lingkungan-lingkungan di luar kerja pun kita tetap harus menerapkan gitu ya Mbak ya. Betul, menurut aku nggak cuma di lingkungan kerja aja, tapi kita juga harus menerapkan ini di lingkungan masyarakat sih, Kak, gitu. Oke, apalagi kita juga akan banyak bersentuhan dengan masyarakat tuh ya Mbak ya sebagai pelayan publik gitu. Oke, terima kasih Mbak Kori. Selanjutnya kita masuk ke Mbak Garnis nih. Mungkin boleh dibantu nih Mbak. Kira-kira di mana dan bagaimana sih untuk penerapan dari orientasi pelayanan dan juga harmonis ini sendiri? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ayla. Untuk queer-nya ini, itu kita tuh bisa nerapin di semua level. Misalnya seperti di front office pelayanan publik, kita lihat langsung tuh bagaimana tugas melayani dengan senyum dan ramah. Terus kemudian di ruangan rapat internal pun bisa tuh nilai harmonis itu. Terus agar keputusannya itu bisa diambil bersama tanpa ego sektoral. Bahkan di layanan digital, orientasi pelayanan itu bisa dilihat dari aplikasi yang ramah pengguna. Kemudian untuk bagaimananya, caranya itu dengan kan sikap sopan, menyambut masyarakat dengan ramah, menyelesaikan tugas dengan bertanggung jawab, dan menjaga komunikasi baik antara pegawai. Kemudian, menurut saya evaluasi rutin juga itu penting ya dilakukan, kayak feedbacknya. Kita tuh jadi bisa tahu apakah pelayanan itu sudah sesuai harapan masyarakat. Dan jangan lupa tuh budaya saling menghargai. Harmonisasi ini juga nggak hanya soal kerja sama tim, tapi juga menghargai keberagaman suku, agama, dan latar belakang di tempat kerja. Gitu, Mbak Aila. Oke, Mbak. Makasih banyak nih Mbak Garnis atas statement yang udah disampaikan. Nah, sekarang aku mau balik lagi nih sama Mbak Adis. Kira-kira nih Mbak Adis, bisa nggak sih Mbak Adis untuk menceritakan pengalaman pribadi yang udah Mbak Adis alami terkait dua nilai ini, yaitu nilai orientasi pelayanan dan juga nilai harmonis ini gitu. Silakan Mbak Adis. Oke, baik, Mbak. Kalau dari aku sendiri sih kayak sesimpel berusaha datang tepat waktu, terus ngelakuin absensi secara disiplin,
terus juga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan, itu udah termasuk implementasinya gitu, Mbak. Terus saya juga untuk yang untuk harmonisnya itu saya selalu apa ya, diskusi sama rekan kerja dan menjaga hubungan baik itu. Sama aku mau nambahin kalau misalkan terkait berorientasi kepada pelayanan, aku sempat diajak sama rekan-rekan dari tim humas di instansiku itu untuk menerima tamu dari LSM untuk audiensi gitu terkait apa apa pengajuan-pengajuan informasi apa aja yang mereka ajukan gitu dan kita terima gitu dan itu menurut aku udah kayak termasuk dari implementasi dari berorientasi pada pelayanan publik gitu. Terus aku juga pernah, alhamdulillah udah pernah dapat tugas keluar juga untuk ngurus dokumen dari arsip di instansiku gitu. Menurutku itu udah usaha saya sebagai ASN untuk menunjukkan sikap melayani dengan baik dan tetap menjaga hubungan harmonis dengan semua rekan kerja gitu, Mbak. Oke, luar biasa banget nih Mbak Adis ya. Kayaknya terlihat banget nih implementasi nilai berakhlaknya dalam tindakan nyatanya Mbak Adis di lingkungan kerja gitu ya. Oke, thank you so much Mbak Adis. Saatnya kita juga beralih lagi nih sama Mbak Arum. Boleh dong Mbak Arum kasih contoh nih ke teman-teman juga tokoh atau instansi yang jadi inspirasi Mbak Arum dalam menerapkan dua nilai ini. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ayla. Untuk saya akan contohin di kota saya sendiri deh, kota asal saya gitu kan. Penerapan orientasi pelayanan dan harmonisasi yang nyata di pemerintah Kota Semarang gitu kan. Itu yang pertama itu sekarang adanya program Pangeran Diponegoro. Itu adalah salah Oke. satu inovasi di bidang kesehatan universal gitu di Mm-mm. dinas kesehatannya di Pemprov Kota Semarang. Nah, program ini tuh terobosan untuk mempercepat capaian universal health coverage untuk seluruh warga ya yang tadinya sedikit sekali kesehatan seperti JKN ya kalau kita kenal itu menjangkaunya untuk warga Kota Semarang itu Mm-mm. saat ini itu sudah mencapai 114.000 jiwa yang sudah tercover oleh JKN. Mm-mm. Nah, yang kedua dari program ini itu juga mengintegrasikan lintas sektor dan lintas program untuk efisiensi layanan gitu. Eh, Program apa namanya penghargaan ini program-program kesehatan seperti program Pangeran Diponegoro ini tuh juga udah masuk ke dalam top 45 inovasi pelayanan publik di tahun 2023 kalau teman-teman mau tahu gitu kan. Dan ini apa namanya penghargaan ini dilakukan oleh Kementerian Pan-RB kalau tidak salah ya. Nah, yang kedua capaian yang dicapai oleh Pemprov Kota Semarang ini adalah inovasi unggul dalam transformasi digital pelayanan publik menuju smart city. Mengapa demikian? Itu karena udah banyak berbagai aplikasi-aplikasi yang tersedia di wilayah jangkauan Pemprov Kota Semarang itu seperti Sapa Mbak Ita itu salah satu aplikasinya yang namanya. Nah, di situ tuh adalah kanal komunikasi langsung antara warga dengan wali kotanya langsung gitu, tanpa ada perantara gitu. Jadi keluh kesahnya warga di sana bisa disampaikan, saran, kritik ataupun penghargaan yang dirasakan oleh warganya sendiri langsung bisa tersampaikan ke wali kotanya langsung gitu. Nah, yang kedua adalah adanya aplikasi Safira, sekarang virtual assistant. Nah, ini seperti chatbot gitu, layanan publik begitu, yang apa namanya lebih kekinian, lebih AI, lebih mudah untuk apa namanya warga Kota Semarang itu untuk mengambil pelayanan publiknya gitu. Nah, yang ketiga itu call center ya, sama seperti yang lain itu di call center 112 itu respon cepat untuk kondisi darurat, terlebih untuk pemantauan banjir, pemantauan rob karena di Kota Semarang itu sering sekali ya karena dekat dengan pantai, jadi kan aplikasi monitoring lingkungan itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, apa namanya Kota Semarang, Pemprov Kota Semarang ini juga meraih itu lomba apa namanya juara pertama dalam Gajah Mada Digital Transformation Governance Index di tahun 2024. Nah, ini meraih nilai sempurna di tiga pilar, yaitu tata kelola, ekosistem digital, terus desain platform yang berpusat di pengguna, yaitu warganya sendiri gitu. Nah, dari apa namanya hal-hal inilah yang menurut saya
Pemprov Kota Semarang itu sudah bisa menerapkan, terlebih ASN-nya yang terdapat di Pemprov Kota Semarang itu menerapkan nilai-nilai adaptif, yaitu cepat merespon hal-hal yang dibutuhkan oleh warga warga Kota Semarang gitu kan, terkait tata kelola ataupun teknologi gitu. Terus yang kedua adalah berorientasi pelayanan, mempermudah akses warganya terhadap informasi dan bantuan. Terus juga kompeten, mampu mengelola sistem digital yang user friendly lah gitu menurut saya sih, kayak gitu Mbak Mbak Ila. Oke, jadi sebenarnya dari pernyataan yang disampaikan Mbak Arum ini memang sangat inspiratif sekali gitu ya teman-teman ya. Terlebih juga apalagi dengan program-program yang tadi disampaikan juga itu sangat amat menginspirasi bagi para pendengar gitu. Semoga aja sih sebenarnya ya. Karena ini sangat amat penting apalagi dengan kemajuan teknologi yang sudah tidak ada batasnya lagi gitu ya. Apalagi kita juga sekarang sudah menggunakan yang namanya AI dan lain sebagainya. Ini harusnya menjadi salah satu panutan gitu bagi kita dan juga bagi kita sebagai ASN-ASN yang berada di luar kota Semarang. Seperti itu ya Mbak Arum ya. Oke, baik Sekali. teman-teman. Harus kita contohi Mbak. Benar. Oke, baik teman-teman, obrolan kita hari ini tentunya sangat membuka wawasan menjadi ASN. Jadi bukan cuma hanya bekerja soal teknis, tetapi juga soal sikap dan nilai. Oke, karena ada keterbatasan waktu, terima kasih banyak Mbak Adis, Mbak Garnis, Mbak Arum, dan Mbak Kori atas insight-nya pada kesempatan hari ini. Semoga podcast ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman ASN muda lainnya dalam menghidupkan nilai-nilai berakhlak, terutama nilai berorientasi pelayanan dan juga harmonis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam berakhlak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih.